Halo adik-adik, yuk kita simak panduan sekolah minggu online. Yang pertama, persiapkan hati dan Alkitab. Dan yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan. Lalu, mengikuti instruksi guru sekolah minggu. Dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kemudian, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa, persiapkan persembahannya ya adik-adik. Tema kita pada hari ini adalah kakek dan nenek. Apakah adik-adik sudah siap? Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Luar biasa pasti ya. Siapa yang tadi pagi sudah berdoa sama Tuhan? Luar biasa adik-adik, tidak lupa untuk berdoa sama Tuhan setiap hari. Hari ini walaupun kita masih di rumah kita masing-masing untuk kebaktian, kita harus ingat Tuhan Yesus masih sayang sama kita semua. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi, Yesus sayang semua. Ayo bangkit berdiri. Sayang sama kita semua adik-adik. Nah, kita mau kalau kita hitung-hitung ya adik-adik, sudah berapa lama ya ternyata kita gerejanya dari rumah kita masing-masing. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Kita mau sama-sama menghitung hari, kita bernyanyi hari lepas hari bertambah-tambah. Jangan lupa tepuk tangan adik-adik. Cinta
indahnya hidup kita. Adik-adik, kita mau masuk ke kebaktian kita lipat tangannya, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami sudah berada di tempat kami masing-masing untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati agar hari ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman dengan baik, supaya kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang masih punya kakek? Yang masih punya nenek? Nah, kita mau bersyukur masih punya anggota keluarga yang lengkap ya adik-adik. Punya kakek, punya nenek, punya om, punya tante, punya papa, punya mama ya. Semuanya karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ikutin gerakan kakak ya, adik-adik ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Oke adik-adik, jadi semuanya ya, mulai dari kakek kita, nenek kita, om-om, ada juga tante-tante, pemuda dan pemudi, bahkan adik-adik KKR, semuanya bersama-sama melayani Tuhan. Nah adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi lagi, masih dengan berdiri. Kita mau bersama-sama dengar-dengaran ya adik-adik. Jadi kita sama-sama bernyanyi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Tahu semua ya lagunya ya? Yuk! Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Hidup orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, cantik masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Hidup orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, siapa di sini yang mau terima upah dari Tuhan? Oke, semuanya mau. Karena itu, anak sekolah minggu harus mau dengar-dengar dan harus mau memuji Tuhan. Kita akan sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita mengambil posisi yang baik. Kita mau bersama-sama memasuki firman Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu.
biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk dengan tenang, dengan rapi, dan Alkitabnya dibuka semuanya. Oke? Nah sekarang kita mau baca firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita ulangin ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ya, kita baca sama-sama ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, itulah ayat bacaan kita pada minggu pagi ini. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah kakek dan nenek. Nah, pasti kalau kita orang Karo, kakek itu pasti kita panggil bulang ya kan. Nah, ini kita bercerita tentang bulang sama nenek kita. Nenek kita juga kadang kita ada manggil Nek Karo, Nek Biring, Nek Iting, Nek Ribu, Nek Tiga ya kan. Nah, di sini kita bercerita tentang bolang dan nenek kita. Adik-adik pasti punya pengalaman seru ya kan dengan bolang dan nenek ketika mungkin pulang ke kampung atau mungkin di sini tinggal bersama kakek sama nenek kita ya kan. Pasti senang banget dong ya adik-adik bisa bertemu dengan kakek dan nenek kita. Nah, adik-adik Tuhan di dalam Mazmur 19 ayat 13 sampai 15 mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras, dan pada masa tua mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Nah, ini tadi karena tema kita tentang kakek dan nenek, di sini dikatakan bahwa walaupun kakek sama nenek kita itu sudah tua gitu ya kan, nah mereka itu masih tetap kuat, mereka itu masih tetap semangat seperti pohon korma dan pohon aras ini tadi. Nah, adik-adik tahu kan pohon korma itu seperti apa? Nah, nanti adik lihat ya gambarnya. Korma itu seperti apa? Pohon aras itu seperti apa? Nah, adik-adik, pohon korma itu walaupun dia sudah tua, dia tetap bertunas dan menghasilkan buah yang bagus. Nah, pohon aras ini juga seperti itu ya adik-adik. Walaupun dia tumbuh di gunungan yang mungkin tidak subur atau kering, tapi dia tetap berbuah, dia tetap tumbuh subur. Pohon aras ini adik-adik. Nah, di sini kita kaitkan dengan kakek dan nenek kita. Bagaimana mereka walaupun mereka sudah tua, mereka masih bertunas gitu. Mereka masih bertumbuh dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu. Nah, adik-adik, kalau nanti adik-adik lihat kakek atau nenek kita lagi kurang semangat, ya adik-adik harus memberikan semangat kepada kakek sama nenek kita ya. Dia bilang, ayo kakek, ayo nek, jangan lemah kayak gitu. Kakek, nenek harus lebih semangat lagi supaya kami juga cucu-cucunya juga menjadi semangat. Nah, adik-adik, minggu ini berkenaan dengan ulang tahun dari Zaitun kita. Nah, adik-adik tahu nggak Zaitun itu apa? Zaitun itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, orang-orang yang sudah lanjut usia ini tadi adalah kakek sama nenek kita tadi. Ya, nah usianya yang sudah lanjut usia, mereka masih tetap semangat memuji Tuhan, masih tetap semangat melayani Tuhan. Mungkin kalau sekarang ya kan, karena corona ini, mungkin kakek sama nenek kita beribadah masih di dalam rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Jangan mau kalah sama kakek dan nenek kita. Nah, adik-adik, kita harus mendoakan kakek kita harus mendoakan nenek kita agar mereka selalu sehat, agar mereka selalu bahagia, ya kan?
Nah, adik-adik, seperti di ayat kita tadi yang terakhir, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, ini tadi kan diibaratkan buah dari pohon korma itu, ya kan, walaupun pohon itu sudah tua tapi masih terus berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, begitu juga dengan kakek sama nenek kita, walaupun mereka sudah tua, mereka tetap semangat, mereka tidak lemah, mereka tetap kuat karena mereka tetap meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakek nenek kita pasti mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Adik-adik pernah nggak bertanya begini, kakek sama nenek gitu misalnya, kalau bulan iting atau bulan ribu gitu ya kan, ceritakan dong bagaimana dulu Bolang sama nenek mendidik orang tua kami gitu ya. Nah, coba nanti adik-adik coba tanyakan sama Bolang sama neneknya, pasti kakek sama nenek kita mendidik orang tua kita dengan baik ya kan adik-adik. Nah, begitu juga dengan orang tua kita juga pasti mendidik kita dengan baik juga. Nah, adik-adik, kakek sama nenek kita pasti sangat sayang kepada kita ya kan, apalagi sama cucu-cucunya yang lucu-lucu, cucunya yang pintar-pintar ya kan. Terus bagaimana cara kita menyayangi kakek sama nenek kita ya? Yaitu satu. Nah, nanti ada di sini tulisannya, kita baca ya sama-sama ya. Satu, itu harus sayang. Sayang bagaimana menyayangi kakek sama nenek kita? Ya, kita harus sering-sering telepon ya kan. Kita kan di Samarinda. Mungkin kakek sama nenek kita mungkin ada di Medan atau ada di Kabanjahe. Kita harus sering telepon menanyakan kabar mereka. Halo Bolang, kayak mana kabarnya? Sehat kan? Halo Nek, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Nah, itu berarti menunjukkan rasa sayang kita kepada kakek sama nenek kita. Nah, yang kedua harus hormat. Nah, bagaimana kita cara menghormati nenek kita? Jika kakek atau nenek kita menasihati kita, kita harus dengarkan. Kita nggak boleh main-main. Kakekku itu atau Bulang itu kan sudah tua, apain ku dengarkan gitu? Nggak boleh. Itu berarti adik-adik tidak menghormati kakek sama neneknya ya. Harus selalu dengar-dengaran juga. Pasti kakek dan neneknya memberikan nasihat yang baik untuk adik-adik semuanya. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menyayangi kakek kita, yaitu dengan patuh tadi. Nah, ketika kita sudah dinasihati tadi kan, nah kakek kita misalnya kita harus patuhi apa yang sudah kakek dan nenek kita beritahukan kepada kita gitu. Ketika mereka meminta bantuan, nah, kita harus membantu gitu. Ketika kita pulang nih ke kampung, terus Bolang kita atau kakek kita bilang begini, Cu, atau dia panggil nama, misalnya Ria, bisakah ambilkan minum untuk Tigan? Nah gitu ya kan, harus cepat-cepat mau ya, gak boleh, aduh Tigan, males betul aku lihat Tigan, aku ini main game gitu. Wah, bisa berarti itu kita tidak menyayangi Bolang sama nenek kita. Nah, yang keempat harus menjadi cucu yang membanggakan. Bagaimana caranya menjadi cucu yang membanggakan? Adik-adik harus belajar yang rajin, gak boleh malas-malas dalam belajar gitu. Misalnya ketika orang tua kita menyuruh, Ella kerjakan PR, males betul lah aku mah. Aku ini kan masih nonton, masih main game, baru aja main game. Wah, itu berarti adik-adik bukan menjadi cucu yang membanggakan untuk kakek sama nenek kita. Nah, nggak boleh seperti itu. Itulah yang dapat kita lakukan untuk membuat kakek dan nenek kita bangga sama kita ya. Nah, begitu ya adik-adik, sikap orang yang benar itu, sikap cucu yang benar itu kepada kakek neneknya seperti itu tadi. Harus sayang sama kakeknya, hormat sama kakek dan neneknya, patuh sama kakek dan neneknya, dan menjadi cucu yang membanggakan. Karena di dalam Alkitab kita di sini dijelaskan tentang keberadaan orang benar. Nah, siapa aja tuh orang-orang benar itu? Ya, orang-orang benar itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mau melakukan
kita mau melakukan kehendak Tuhan, pasti kita mau menyayangi kakek dan nenek kita. Nah, adik-adik, nanti ada video dari Saitun kita, wakilan dari kakek dan nenek kita akan memberikan nasihat untuk kita bagaimana kita agar bisa menjadi cucu yang membanggakan, cucu yang berprestasi, atau cucu yang rajin, bukan hanya rajin main game aja ya, tapi rajin belajar, rajin berdoa, beribadah ya. Nanti kita dengarkan video dari kakek dan nenek kita. Oke? Nah, adik-adik semuanya, di sini kakak mau ada kasih satu tugas, nanti buat video untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saitun kita. Nah, adik-adik bisa kirim nanti lewat, atau bilang sama mama sama bapaknya, Pak, videokan aku ya, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saitun gitu ya. Bikin kreativitas kata-kata adik-adik, terserah bagaimana cara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saitun kita. Kita berikan semangat untuk Saitun kita ya, supaya Saitun kita walaupun di masa tuanya mereka tetap diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan. Oke adik-adik, jangan lupa ya videonya nanti dikirimkan ke kakak sekolah minggunya. Oke? Nah, inilah yang dapat kakak bagikan firman Tuhan kita pada minggu pagi ini. Pada adik-adik semuanya, jangan lupa ya sering-sering telepon Bolang sama nenek kita di kampung, supaya mereka juga merasa cucu-cucunya menyayangi mereka ya. Jangan lupa harus sering-sering telepon kakek, Bolang dan nenek kita. Oke adik, cukup sekian firman Tuhan pada minggu ini. Amin. Nah, sekarang kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana Bapa kami tadi telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami juga sudah mendengarkan bagaimana agar kami menyayangi, menghormati kakek dan nenek kami Tuhan. Ajarin kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, agar bisa melakukan seperti yang sudah diberikan guru sekolah minggu kami Tuhan. Ajarin kami supaya kami tetap menyayangi kakek dan nenek kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya, nanti dikasih sama mamanya dulu. Nanti mama papanya akan berikan kepada guru-guru KKR-nya. Nah sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu lagu, Kami Bawa Korban Pujian. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana tadi Bapa kami telah memberikan pujian dengan suara kami, mendengarkan firman Tuhan, dan juga tadi kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang
memberkati apa yang sudah kami berikan ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kami semuanya, anak-anak KKR ini Tuhan, yang pada saat ini masih harus tetap beribadah di rumah, belajar di rumah. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan semangat, memberikan sukacita kepada adik-adik kami semuanya Tuhan, agar mereka bisa mengikuti kegiatan belajar mereka di dalam rumah tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa malas Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati adik-adik KKR kami ini semua Tuhan, agar tetap semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami, pertua diaken kami, dan guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan, agar bisa memberikan yang terbaik untuk gerejamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka ketika mereka beraktivitas di luar. Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakek kami, nenek kami, agar di masa tuanya mereka selalu bahagia, mereka selalu semangat untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Indonesia kami yang tercinta ini, khususnya di Samarinda ini, masih banyak sekali para pasien COVID ya Tuhan, yang masih ada yang positif. Tuhan, sebagai manusia kami merasa takut, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami, melindungi kami Tuhan, agar kami terhindar dari virus corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, untuk bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mempunyai imun yang kuat Tuhan, agar terhindar dari virus corona ini Tuhan. Ketika kami beraktivitas di luar ataupun ketika kami di rumah juga Tuhan, Tuhan tetap yang menjaga kami, agar kami bisa terhindar dari virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini sedang berusaha menyembuhkan para pasien COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tim medis Tuhan, agar mereka juga tetap semangat. Tuhan, berikan kesehatan, imunitas yang kuat kepada para tim medis Tuhan, agar mereka bisa merawat dan menjaga para pasien COVID-19 ini dengan baik, dan mereka juga Tuhan bisa terhindar dari virus corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 ini Tuhan, baik yang positif ataupun PDP, ODP. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan Yesus, agar mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka, agar mereka bisa bekerja kembali Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
jaga kesehatannya, jangan bosan-bosan belajar dari rumah. Oke adik-adik, salam sehat. Dadah. Salam buat anak-anak KKR Ronggon GBKP Kota Samarinda. Mejua-jua pada hari ini saya sebagai Zaitun akan memberikan pengarahan sedikit kepada anak-anak kami KKR Kota Samarinda, di mana walaupun pada saat ini kita belum bisa beribadah, namun semangat kita harus kita tunjukkan bahwa Tuhan itu adalah tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Dalam hal ini perlu saya ceritakan sedikit tentang Zaitun. Zaitun itu sebenarnya namanya adalah lansia, lanjut usia, yang didirikan pada tahun 2001. Tepatnya di PPOS atau Panti Jompo yang ada di Sukamakmur, Bandar Baru, Sibulangit. Sebagai anak-anak KKR wajib untuk menghargai atau menghormati lansia atau Zaitun, karena bagaimanapun sekali Zaitun ini adalah, kalau nggak ada Zaitun nggak ada anak KKR, karena Zaitun itu artinya orang tua yang harus dihargai. Namun demikian kita harus selalu membuka Alkitab. Artinya baik kita selaku anak KKR, kalau misalnya orang tua kita atau kakek atau bulang, nini atau tigan, karo, ribu dan sebagainya, itu harus dihargai. Kalau kita bersama kita dia di perantauan misalnya, ya bisa kita selalu komunikasi langsung. Dan kalau dia di kampung, ya tentu kita hormati juga, kita hargai juga melalui telepon atau HP. Ya artinya orang tua atau Zaitun tidak menuntut harus berupa materi dikasih kepada dia, tidak. Apabila kita sering berkomunikasi dengan Zaitun, tentu dia pun panjang umur, karena sudah tertuang di dalam Pustaka Sipadia bahwasanya hormatilah orang tuamu, bapakmu dan ibumu. Nah, jadi kita selaku anak-anak KKR bagaimanapun nantinya menjadi seorang permata, dari permata menjadi orang tua, dari orang tua menjadi Zaitun. Jadi dalam hal ini dikatakan Zaitun adalah mulai dari umur 60. Kayak saya ini, Bapak Lisa, sudah 5 tahun jadi Zaitun, sudah 65 tahun. Jadi artinya anak-anak kami selaku KKR pun harus patuh kepada orang tua, nanderas bapa, supaya diberkati Tuhan, karena panjang umur itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih.